Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Guntari dengan NPM 2110080. Kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang literasi industri halal untuk memenuhi tugas mata kuliah industri halal yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Lina Mariana SAG MAG. Kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat atau sesuatu yang diperoleh untuk diperbuat dengan cara yang sah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Produk halal merupakan produk yang dinyatakan halal secara syariat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Mu'jam Al-Wasit tahun 2011. Halal merupakan status terhadap produk makanan atau barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Kata halal ini seringkali pula dipasangkan dengan kata toyib. Kata ini berasal dari derivasi kata toba, toyibu, toyiban yang bermakna antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang juga dimaknai dengan halal. Nah, menurut Syekh Ar-Rahib Al-Isfani, toyib dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan oleh indera dan jiwa. Nah, menurut Imam Syafi'i, kata toyib diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Nah, menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, dalam kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan kosmetika, menurut Al-Quran dan Hadis pada 2013, produk toyib diartikan semakna dengan halal. Nah, sesuatu yang tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan bagi tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan atau minuman yang dinilai enak dan layak dikonsumsi. Selain dari produk halal produk yang halal untuk dikonsumsi sebagai syariat untuk Islam, nah ada juga manfaat dari produk halal. Produk halal yang saat ini menjadi tren tidak sebatas hanya untuk makanan dan minuman saja, tetapi juga sudah merambah ke obat dan kosmetika. Hal ini menjadi penting apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumsi atau konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang terjamin mutu kehalalannya. Nah, label halal pada makanan dan minuman bagi seorang muslim menjadi perhatian kuat belakangan ini seiring dengan pertumbuhan gaya hidup yang halal, yang mobilitas masyarakat muslim di bidang ekonomi dengan kemunculan ekonomi syariah, maupun di bidang industri dengan desain industri halalnya, dan sebagian pengusaha muslim urban. Nah, kebutuhan akan label halal ini bahkan menjadi sesuatu yang vital bagi seorang muslim yang hidup di negara di mana Islam menjadi agama minoritas. Adanya label halal dalam satu dekade terakhir ini jelas menjadi tren baru di berbagai belahan dunia. Negara-negara non-muslim juga memiliki kepentingan label halal untuk memastikan para wisatawan muslim mau mendatangi negaranya. Misalnya tuh negara-negara yang mayoritas banyak non-muslimnya. Misalnya tuh negara Jepang. Nah, di sana itu sekarang sudah banyak yang menjajahkan makanan yang sudah bersertifikasi halal karena masyarakat Indonesia yang mayoritas ke luar negeri, khususnya ke Jepang, itu banyak. Jadi negara Jepang pun perlu
adanya memastikan halal terhadap produk makanan-makanan yang dijualnya. Nah, penduduk muslim dunia juga jumlahnya yang sekitar 1,5 miliar jiwa atau 25% itu. Nah, untuk masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya yang ada di Tasikmalaya tidak perlu khawatir jika ingin memastikan produk yang mereka jual terjamin kehalalannya. Nah, di sini juga ada fasilitas pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMK. Adanya beberapa pendekatan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mendukung UMK melakukan sertifikasi halal. Di antaranya yang pertama itu ada regulasi JPH. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH Pasal 79 menyatakan bahwa pertama, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro kecil. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Yang ketiga, pernyataan pelaku usaha mikro kecil yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, di sini ada tentang pembiayaan. Dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 tidak dikenai biaya dengan memperhatikan kemampuan uang negara, kriteria dan tata cara penerapan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan BPJPH. Di sini juga ada pendampingan sertifikasi halal, yaitu untuk mendorong UMK melakukan sertifikasi halal, BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH. BPJPH juga bekerjasama dengan Ormas Islam dan perguruan tinggi dalam mendorong pendampingan JPH. Nah, BPJPH juga melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH. Nah, di sini juga ada pembinaan dalam menjaga kehalalan produk. BPJPH juga melatih untuk pembina UMK dan mengadakan pelatihan penyelesaian halal, di samping juga bekerja sama dengan LK pihak lain dalam penyelenggaraan pelatihan penyedia produk halal. Nah, BPJPH Kemenag Republik Indonesia juga memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis atau yang biasa disebut sehati bagi UMKM. Nah, ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada persyaratan umum. Pertama, belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan tidak atau sedang menerima fasilitas sertifikasi halal dari pihak lain. Yang kedua, memiliki aspek legal yaitu nomor induk usaha atau NIB. Yang ketiga, memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Nah, yang keempat, melakukan usaha yang berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Yang kelima atau yang terakhir, mendaftarkan satu jenis produk dengan berupa barang bukan penjual atau reseller. Nah, yang tadi sudah dijelaskan merupakan persyaratan umum. Yang sekarang yaitu persyaratan khusus. Yang pertama itu memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari instansi terdekat. Nah, yang kedua, bersedia memberikan foto atau video terbaru saat proses produksi. Yang ketiga, bersedia membiayai pengajuan keahlian produk di laboratorium secara mandiri. Nah, jika diperlukan juga untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH. Cukup sekian pemaparan tentang literasi industri halal dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga semakin banyak UMKM yang telah menerapkan sertifikasi halal pada produknya, baik itu makanan, minuman, obat, atau kosmetika.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.